Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. By the way, apa kabarnya nih? Tetap semangat, sehat selalu ya. Gimana teman-teman sekalian? Apakah selama pandemi ini kalian mengalami peningkatan dalam stres? Sepertinya sebagian besar mengalami peningkatan stres ya. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan gangguan kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih akrab dalam berbincang-bincang kali ini gitu ya. Nama saya Kaisa Devinda dari Universitas Negeri Malang. Oke teman-teman, sebelumnya udah pada tahu belum sih kalau sebelum pandemi COVID ini terjadi, ternyata United Nations sudah mencatat bahwa angka kesehatan mental warga dunia itu sudah mengkhawatirkan. Dan adanya pandemi ini menyebabkan stres yang lebih kompleks atau multiple stressor pada kehidupan masyarakat. Stres di masyarakat didominasi oleh gangguan kecemasan dan depresi. Di Indonesia sendiri, tingkat gangguan kecemasan dan depresi selama pandemi COVID-19 ini sudah berada pada angka 55% dan 58% pada akhir Mei 2020. Gangguan kesehatan mental tersebut didominasi oleh perempuan dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun nih teman-teman. Gangguan kesehatan mental yang terjadi pada masa pandemi terus meningkat dikarenakan oleh beberapa hal yang diantaranya disebabkan mulai dari kekhawatiran akan tertular COVID-19, khawatir akan meninggal dan kehilangan anggota keluarga, serta teman. Stres terjadi juga karena akibat faktor ekonomi, misalnya kayak stres akibat terkena PHK dan mengalami penurunan pendapatan. Karena selama pada masa pandemi ini, ekonomi kita juga terganggu. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2020 menyebutkan sebanyak 3 juta lebih pekerja telah terdampak COVID-19 yang diakibatkan karena PHK maupun dirumahkan. Laporan media yang berulang-ulang tentang keadaan yang sakit dan meninggal menambahkan rasa takut dan stres pada masyarakat. Hal itu semua yang menyebabkan masyarakat yang tidak mengalami kekhawatiran atau depresi sebelumnya menjadi memiliki kekhawatiran berlebih dan depresi pada masa pandemi. Dalam upaya menanggulanginya, kementerian terkait tampak telah membuatkan pedoman hotline service untuk konsultasi berupa poster dan flyer tentang masalah kesehatan mental dan cara menanggulanginya. Menyebut beberapa di antaranya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat program Sejiwa atau Sehat Jiwa, merupakan layanan toll-free, layanan konseling psikologi untuk perempuan dan anak yang mengalami stres, depresi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika diperlukan, mereka juga menyediakan layanan konseling secara offline. Kementerian Kesehatan membuat guideline untuk mendukung kesehatan mental dan psikososial pada masa pandemi COVID-19. Upaya-upaya ini perlu digerakkan untuk diimplementasikan di tingkat paling bawah dengan dukungan dari puskesmas pembantu, kader PKK, kader posyandu, BLK, LKS, pendamping desa, dan sektor swasta serta komponen masyarakat lainnya. Tidak kalah pentingnya juga adalah upaya mendorong dan mendukung masyarakat melakukan pemberdayaan diri guna menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Seperti yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah mengurangi membaca atau menonton berita tentang COVID-19 yang menstreskan. Kita perlu adanya update, tapi kita tidak perlu terus-terusan mengetahui gitu loh, jika kita merasa kayak ini tuh udah meresahkan.
beritanya udah meresahkan dan membuat kita stres, kita harus menguranginya. Selain itu juga kita dapat melakukan olahraga ringan di sekitar rumah kita, makan makanan yang bergizi, yang seimbang, dan latihan relaksasi seperti yoga atau meditasi. Baik teman-teman, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental kalian ya. Patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.